Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tak hanya di PDI Perjuangan, dinamika pencalonan Presiden 2024 juga terjadi di Partai Gerindra. Sebab tak hanya Prabowo Subianto, Sandiaga Uno juga masuk nominasi calon presiden yang dijagokan maju sebagai calon presiden. Bedanya, bila mayoritas kader Gerindra sudah bulat mendukung Prabowo, Sandi justru mulai banyak didukung oleh relawan. Deklarasi dukungan dari Forum Ijtima Ulama dan tokoh pemuda Islam misalnya. Mereka mendeklarasikan mendukung Sandi karena Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu punya program yang menyasar milenial. Konsep yang digagasnya lahir dari kecerdasannya, kemudian menyasar kepada kaum milenial yang begitu sangat luar biasa, sangat terasa, dengan program-program yang begitu cinta kepada Indonesia, dengan produk Indonesia. Ramainya dukungan dari relawan untuk Sandi tersebut rupanya tidak membuat goyah Partai Gerindra untuk mengubah dukungan. Gerindra dengan tegas mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Ya, sampai dengan saat ini dukungan dari daerah-daerah kepada Pak Prabowo memang cukup signifikan. Sampai dengan hari ini sudah ada 30 Dewan Pimpinan Daerah yang menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo untuk menjadi capres dari Partai Gerindra. Dalam berbagai survei calon presiden, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kerap muncul. Namun, elektabilitas Sandi masih jauh dibandingkan Prabowo Subianto. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lantas mungkinkah dukungan dari akar rumput untuk Sandiaga Uno ini justru membelokkan Gerindra yang saat ini sudah bulat mendukung Ketua Umumnya Prabowo Subianto? Kita akan mengulasnya bersama Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, inisiator Ijtima Ulama dan Pemuda Indonesia Arif Fahrudin, dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Oke, kita akan awali perbincangan dari Pak Arif terlebih dahulu. Pak Arif, kenapa memilih sosok Sandiaga Uno? Kan di Gerindra sendiri sudah ada sosok Prabowo Subianto yang akan diusung maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Mbak Fitri, Mas Adi, Mas Habibur Rahman. Jadi menurut kami ya, yang terdiri dari beberapa tokoh pemuda Islam, juga dari para kiai dan habaib, melihat bahwa Bang Sandi ini masuk putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa kita, dan dia memiliki masa depan yang cukup bisa diandalkan untuk menjawab berbagai tantangan, tidak hanya tantangan nasional tapi juga tantangan internasional atau global itu sendiri. Tentu beberapa hal parameter yang sudah kami sebutkan pada waktu penyampaian deklarasi kemarin itu cukup menjadi kami yakin dan percaya bahwa Sandiaga Salahuddin Uno itu adalah dibutuhkan oleh negara dan bangsa ini di masa depan. Demikian. Pak Habibur Rahman, apakah dukungan relawan seperti ini yang memang memiliki hak politik akan diakomodir oleh Gerindra? Ya, yang pertama kami perlu sampaikan bahwa kalau kita bicara kader Partai Gerindra, ya kader, kami hakul yakin bahwa 100% kader Gerindra masih menginginkan Pak Prabowo untuk maju sebagai capres tahun 2024. Ya. Nah, kalau toh kemudian ada pihak-pihak di luar Gerindra, ada relawan, ada organisasi yang menyatakan mendukung Pak Sandiaga atau mendukung tokoh lain, tentu sebagai dinamika politik kami tidak berhak untuk menghalang-halangi. Ya, kalau tadi disampaikan Pak Dasko 34 DPD itu sebetulnya dalam konteks organisasi, tapi kalau saya melihat langsung, ya, menyerap langsung informasi, saya kalau kunker ke berbagai daerah juga bertemu rekan-rekan Gerindra, itu saya hakul yakin kalau kader Gerindra 100% itu grassroots-nya ya justru ke Pak Prabowo gitu. Kalau yang dikatakan Pak Dasko 34 DPD itu oke lah organisasi, tapi kalau grassroots-nya lebih yakin lagi saya itu ke Pak Prabowo. Jadi hitung-hitungannya jelas ya. Pak Prabowo itu
salah satu tokoh ya yang selama 15 tahun terakhir selalu ada pada klasemen papan atas calon. Nggak pernah turun beliau. Kalau mau coba cek tadi Mas Adi nih yang ahlinya survei dan Pak Habibur Rahman artinya pengamat politik. Tokoh yang paling stabil itu Pak Prabowo gitu loh. Oke, Pak Habibur Rahman artinya Gerindra memutus ataupun menutup peluang bagi Sandiaga Uno ataupun kader siapapun untuk maju sebagai calon presiden 2024 karena kemudian sudah bulat mengusung Prabowo? Ya kalau Gerindra itu lain dengan kader partai lain, ada karakteristik sendiri. Kalau kami ini kan selalu tegak lurus satu komando. Kami lihat ya. Satu dari selain hitung-hitungan politik, kemudian gestur Pak Prabowo juga ya secara jelas menyatakan berkenan untuk kembali dicalonkan. Salah satunya yang dilihat oleh teman-teman adalah pada saat acara Deddy Kobuser ya di podcastnya Pak Prabowo menyatakan kurang lebih kebersediaannya untuk maju. Nah, itu yang kita tangkap walaupun belum secara formal. Kalau Anda bicara pasti nggak pasti, namanya politik itu ya pasti nggak pasti itu saat mendaftar secara resmi mengisi formulir di KPU. Tetapi saat inilah kami katakan ya, dan sepertinya tidak akan banyak terjadi perubahan. Tentu ya Pak Prabowo adalah calon yang sangat diinginkan oleh seluruh kader Partai Gerindra. Oke, kita ke Mas Adi. Mas Adi, tadi kemudian ada deklarasi dari relawan terhadap Sandiaga Uno. Gerindra menyatakan sudah ada sikap yang tegas. Menurut Anda peluangnya akan seperti apa bagi kader lain ataupun Sandiaga Uno untuk maju dalam Capres 2024? Kalau saya sih membacanya Sandiaga Uno ini merupakan salah satu capres yang saya kira cukup potensial untuk diusung 2024 ya. Sekalipun Gerindra misalnya sudah menveto Prabowo Subianto akan maju, totali ke Prabowo tentu saja karena sebagai ketua umum, tapi sejauh ini kan publik masih belum mendengar secara langsung kesediaan Prabowo ataupun tidak untuk maju kembali. Betul ada gestur, betul misalnya sepertinya ada kecenderungan ingin maju kembali Prabowo. Tapi sebelum ada pernyataan resmi, maju dan tidaknya, tentu disitulah kemudian ada peluang yang dibaca oleh publik, ada kemungkinan-kemungkinan lain. Ada plan A dan plan B, kan begitu yang secara umum. Maka deklarasi yang kemudian dimunculkan oleh Ijtima Ulama ini kan dianggap sebagai satu upaya untuk terus mengendorse Sandiaga Uno sebagai salah satu capres yang relatif sebenarnya cukup potensial juga. Karena kan kita juga tidak tahu 2024 itu angin politiknya seperti apa. Apakah terus misalnya menguntungkan Prabowo ataupun tidak. Kan ini yang sebenarnya yang disebut dengan dinamika politik itu. Makanya saya kira Sandiaga Uno kalau melihat deklarasi yang dilakukan oleh Ijtima Ulama, ini adalah deklarasi yang saya anggap paling serius dibandingkan deklarasi-deklarasi yang lain yang cuma modal spanduk dan baliho. Kalau deklarator Sandiaga Uno ini saya kira cukup serius dibandingkan dengan yang lain. Berarti ada mobilisasi gerakan dukungan yang saya kira sudah mulai dibangun mulai saat ini. Oke, kita ke Pak Arief lagi. Pak Arief, tadi kalau bisa dari Partai Gerindra sudah sepertinya mematahkan peluang bagi Sandiaga Uno untuk diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dari relawan sendiri, apakah kemudian masih akan tetap mengusung Sandiaga Uno atau seperti apa? Iya, jadi kita punya prinsip ya, bahwa berpolitik juga punya prinsip, dan prinsip-prinsip itu tentu dilindungi dan dijamin kebebasannya oleh undang-undang. Nah, meskipun kita berpolitik dengan happy, berpolitik itu dengan penuh dengan respect. Kita menghindari politik dengan saling menegasi, saling mendiskreditkan. Kita menghindari hal itu. Oleh karena itu kita tetap menghormati dan appreciate terhadap semua capres-capres yang akan muncul, karena itu tentu putra-putra terbaik bangsa ini. Jadi kami dengan berbagai parameter dan hal-hal yang sudah kami sampaikan, misalkan dari aspek milenial, kemudian dari aspek etosnya, kemudian akhlakul karimah, dan juga attitude yang selama ini ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Sandiaga, maka kami akan terus solid ya untuk menyuguhkan ya putra terbaik untuk negara dan bangsa ini dan juga semua masyarakat Indonesia. Oke, baik, masih ada waktu 3 tahun hingga 2024 mendatang, kita lihat bagaimana dinamika politik ke depannya. Baik, terima kasih Pak Arief, Pak Habibur Rahman dan juga Mas Adi telah berbincang bersama kami malam hari ini.